Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang merakit komputer ya. Paling enggak kita bisa dapat mengenal tentang perangkat-perangkat komputer dan cara merakitnya. Eh, ini adalah bagian dari pembelajaran di Lembaga Kursus Komputer (LCTC) bagi peserta yang belajar tentang teknisi komputer. Yang kita pelajari pertama kali adalah tentang merakit komputer PC ya. Jadi eh, antara PC dengan laptop itu ada kemiripan. Cuman kita akan mengenal bagian-bagian yang PC dulu. Nanti kalau udah bisa PC, nanti kita akan kenalkan bagaimana merakit bagian-bagian untuk yang laptop. Oke ya, untuk pengenalan pertama ya, yang ada di meja ini semua sudah lengkap ya. Yang pertama adalah yang besar ini adalah namanya motherboard ya. Ya, ini motherboard, papan PCB yang besar motherboard. Kemudian di motherboard ini nanti ada ya, di dalamnya ada prosesor ya, prosesor ya, di prosesor ya. Kemudian nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di video yang lain tentang jenis-jenis prosesor ya dan mengenali spesifikasi prosesor. Kemudian ada RAM, memori RAM ya. Memori RAM digunakan untuk penyimpanan secara temporari. Kemudian ada hard disk. Hard disknya nanti satu aja ya. Ini nanti dijelaskan di video yang lain tentang macam-macam hard disk. Dan hard disk sekarang tidak harus yang besar ini. Ada jenis-jenis yang lain. Kemudian ada di prosesor ini nanti di atasnya dikasih heatsink. Heatsink itu untuk mendinginkan ya, kipas pendingin untuk prosesor. Kemudian ada namanya power supply ya. Supply listriknya dari sini. Nanti kalau komputer nggak nyala itu pertama kali yang dicek adalah sumber listriknya ini. Kemudian ada CD-ROM ya, CD-ROM atau DVD ya. Modelnya juga sudah berbagai macam ya. Ini adalah contoh perakitan komputer yang klasik. Oke, untuk cara ngerakitnya ya. Ini motherboard, ini papan utama kita yang akan kita semua akan terhubung dengan motherboard. Prosesor akan di motherboard, hard disk akan terhubung ke motherboard, CD-ROM akan terhubung ke motherboard, RAM juga akan masuk ke motherboard, power supply juga akan masuk ke motherboard. Ini semuanya akan menuju ke sini semua. Pertama kali kita akan install untuk prosesornya ya. Nanti bisa di zoom ya. Cara masangnya nih perlu di zoom nih ya, di area ini ya. Ini pastikan ya kaki ini yang dilihat pada pojoknya ya, yang punya titik. Di sini ada pinnya ya, ada pinnya. Ya. Ujungnya ada beda ya, ada lancipnya, ini artinya berada di posisi yang tidak utuh kakinya nih. Ya, kakinya ada yang tidak utuh. Ini semuanya ujungnya kan utuh. Yang satu ini enggak utuh. Nah, kita cari kakinya yang ada di sini yang tidak utuh. Coba. Bisa di zoom. Yang kakinya tidak utuh nih ya. Kelihatan enggak? Ya, ini yang kakinya juga tidak utuh ya. Ada tanda ujungnya dikasih tanda dia. Ada lancipnya, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke. Kita masukkan karena dia tadi udah ada ujungnya ketemu ujung. Nah, ini kita masukkan sini. Nah, pada titik ini ada pengaitnya kecil ya. Ya, bahasanya dia agak ngait tapi hanya sedikit slot kecil yang menjepit. Karena ini semuanya akan terpasang secara pas ya, tidak akan ada yang salah. Kalau dia nggak pas pasti dia akan miring, agak apa namanya, selip gitu ya, pasti nggak pas, itu berarti nggak pas. Kemudian kalau udah kita kunci dengan pengunci ini pengaitnya, kemudian ditekan ya, dikuncikan. Oke. Setelah itu baru kita berikan kipas ya. Pada dasarnya semua PC sama ya, ada kipasnya juga, tapi mungkin model-modelnya aja yang beda. Ya.
Karena modelnya beda, maka pastinya pemasangan mungkin agak berbeda sedikit. Tapi konsepnya sama, pasti ada kipasnya. Nah, kita pasang kipasnya ya. Di belakangnya itu ada yang untuk mengaitkan kipas. Kemudian kita, untuk sebaiknya yang bagian kabelnya ini ya, kita dekatkan dengan kabel listriknya nanti, kabelnya yang terkait dengan motherboard. Oke. Di sini juga nanti ada tulisannya CPU fan ya, CPU fan. Kelihatan nggak ada tulisan CPU fan nih? CPU fan. Kelihatan? CPU fan. Kelihatan? CPU fan ya. Kita kabelnya ada di sini, kita masukkan sini aja berarti. Nah, pengaitnya lepas ya. Kita kaitkan dulu pengaitnya. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini semua ada pas semua ya. Jadi tidak ada yang tidak pas ya. Kemudian kita obeng ya. Untuk namanya yang di ini yang besinya ini heatsink. Kalau ini kipas fan-nya ya. Kipas dengan heatsink itu jadi satu ya. Heatsink itu head, panas, sink itu pendingin ya. Pendingin panas ya. Kemudian untuk CPU fan itu alias kipasnya ya, kipas prosesor. Ya ini. Jadi kita prosesornya itu kita tutupi dengan kipas ya. Kemudian kita kencengin semuanya. Awal-awal jangan kenceng semua ya. Nanti kalau udah jadi baru kenceng semua. Ya, kalau sudah ya, kabelnya ini ya dimasukkan sesuai dengan modelnya ya. Ya, sebenarnya ada pengaitnya nih, patah nih. Ya, kemudian udah ya, kemudian yang akan kita masukkan yang berikutnya adalah memori. Nah, memori ini hati-hati. Ini pastikan ada lubang ya. Kalau kita masukkan kok nggak sesuai, nih misalnya nggak sesuai dibalik. Ya, masuknya harus sesuai. Kalau udah sesuai, ya kelihatan nggak ini ada lubangnya sama ini. Ini ada kelihatan ya. Di zoom tadi ya. Dan kita kalau untuk memasangnya tidak cuman kita jepit gini jangan ya, tapi kita dorong 2 jari jempol. Nah, setelah kita dorong dia akan nyepit klik, tidak ada suara klik. Ya, berarti sudah terpasang. Ya, kemudian ya nanti jadi menghubungkan sebelum kita masukkan ke casing ya. Ya, ini harddisknya ini nanti dihubungkan dengan kabel ya, kabelnya namanya kabel SATA ya, kabel SATA dimasukkan ke bagian ini kalau di motherboard ini ada bagian-bagiannya, nanti di video yang lain akan saya jelaskan. Ini ada IDE-nya, kemudian ini ada SATA-nya. Ya, SATA. Kita masukkan ke sini ya. Sebaiknya untuk harddisk kita masukkan SATA yang terkecil. Di sini ada tulisan SATA 3, kelihatan nggak? SATA 3, kelihatan? SATA 2. Kemudian di sini juga ada SATA 1. Yang ini SATA berapa? SATA berapa? Ini di sebelah. SATA 1, SATA 0 ya. Jangan-jangan nggak kelihatan di rekaman ya. Oke. Di SATA 0 kita masukkan ya, ini ada cenilanya harus sesuai ya. Cenilanya harus sesuai. Dengan lubangnya ini harus sesuai. Ya. Ya. Kelihatan? Hurufnya apa? L ya.
Jadi kayak L lah. Jadi ini L kan. Kita masukkan ini, lihat mana tekuannya, kita klik sini masuk nih. Nah, ini kita posisi ngerakitnya tidak di dalam komputer ya. Jadi kita membuat model rakitan di luar. Ya, udah. Masukin ke sini ya, sama ya. Bentuknya apa? Huruf apa? L ya, huruf L. Ini sambil ngajari peserta di sini ya. Kemudian sumber listriknya ya, semua harus terhubung listrik juga semua nanti. Kemudian CD-ROM-nya juga kita kasih kabel SATA, SATA, SATA ya. Lambangnya L, pengaitnya L, klik. Ya, mungkin saya masukkan sini aja. Tapi nanti kejauhan listriknya di sini masalahnya. Kita tumpuk aja. Kita masukkan SATA yang kedua aja. Tadi SATA 0, SATA 1. Biasanya kadang SATA 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Atau mulai dari SATA 1. Kadang-kala 1, berarti 1, 2, 3, 4. Kalau mulai dari 0, kalau 4 SATA, ini ada 4 SATA. Ya, kemudian ya, kalau udah, baru kita kasih listriknya. Ini listriknya ya. Yaitu kabel power supply. Ya, kita masukkan. Ya. Ini ATX-nya ya. Jadi slot ya. Jadi harus kita sesuaikan. Ya, pengaitnya ada di mana? Ada di sini. Berarti ini harus pencet. Masukkan gini. Nah, ya. Sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian jangan lupa ya, listriknya itu ya. Listrik dari harddisknya tadi belum dapat. Kita kasih dari power supply. Nah, kita masukkan seperti ini. L juga ya, ini lambangnya L juga. Ini bagian listrik. Kalau ini namanya kabel data. SATA itu data. Kalau ini powernya, yaitu listriknya. Kita masukkan. Ya, lambangnya juga L juga. Jadi nggak mungkin keliru ya. Terus yang ini, ya. Ini juga tadi yang CD-ROM-nya belum. Kita juga lambangnya L juga. Nah, oke. Di sini itu udah selesai ya. Tinggal menancapkan kabel listrik ya, kabel listrik dari sini ke kabel listrik. Oke. Bentar, kabel listriknya belum. Ya. Kabel listrik. Ya, kabel listriknya tinggal ditancapkan ke sini. Ya. So. Ya. Ada kaki 3 plus minus dan ground ya. Dan kita ini nanti sambungin ke listrik, kemudian nanti untuk di monitornya kita tancapin ke sini. Ya, kabel VGA. Ya, kabel VGA-nya ya. Ya, ini kabel VGA belum siap tadi. Ini nanti dipasang di kabel VGA ini nanti yang menuju ke monitor ya. Lambangnya kayak panah, disesuaikan dengan panahnya. Kemudian dikaitkan seperti ini.
masukin gini ya. Kemudian setelah mengkait nanti baru dimasukkan ke monitor ya. Itu adalah proses merakit PC ya yang belum dimasukkan ke casing ya. Biasanya nanti kalau udah selesai dimasukkan casing. Casing masalahnya banyak jenisnya ya. Jadi bisa saja apa namanya, beda-beda cara ngerakitnya. Oke, gitu aja ya. Untuk video selanjutnya kita nanti akan masukkan dari yang di luar ini masuk ke casing. Itu, terima kasih ya. Selamat mengikuti untuk belajar merakit yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.